Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya, yaitu bagaimana cara membuat sebuah database dengan menggunakan eh, query ataupun dari DDL ya, Data Definition Language. Kita akan menggunakan fungsi dari create. Kita lanjut aja. Yang pertama, kita running dulu aplikasinya ya. Oke, running dulu. Oke, di sini sudah running. Nah, kemudian klik shell-nya. Oke, klik shell. Oke, klik shell. Ini saya hapus dulu. Oke, kita klik shell. Ya. Nah, kemudian kita akses MySQL-nya. MySQL minus U, kemudian usernya adalah root, kemudian minp. Oke, minp itu adalah password. Oke, karena rootnya itu tidak punya password, kita langsung seperti ini aja juga bisa. Ya, langsung masuk. Oke. Nah, kita akan membuat sebuah database yang mana nantinya ke depannya kita akan bahas yang namanya desain database untuk penjualan. Ya, nah di sini saya create database. Oke, saya create database. Oke, jadi perintahnya adalah create database. Di sini saya nanti membuat sebuah database, mendesain sebuah database, itu database penjualan. Ya, create database penjualan barang ya. Jadi di sini saya kasih nama database-nya adalah penjualan. Nah, kemudian di akhir penulisan jangan lupa kasih titik koma. Kemudian saya error. Oke, cannot create database penjualan. Oke, database excite. Oke, berarti sudah ada. Oke, berarti saya harus ganti namanya. Oke, create database. Oke, create database penjualan barang ya, ataupun barang ya. Create database barang. Oke, seperti ini. Kemudian saya enter. Nah, kalau muncul kata query ke one row of facts, maka di situ create database barangnya itu sudah bisa. Oke, sudah sukses. Nah, kemudian ini database-nya kita sudah buat, tetapi kita harus aktifkan dulu. Kita harus pakai database-nya supaya nanti di dalam database barang kita bisa membuat tabel. Cara untuk mengaktifkan, kita cukup pakai kata use, kemudian barang. Oke, titik koma. Nah, di sini yang database yang aktif adalah database barang. Oke. Nah, untuk eh, tabel barang, nanti bisa dilihat seperti ini ya. Oke, seperti ini. Nah, di sini ada entity ataupun entitas barang ataupun tabel barang yang dimana nanti PK itu adalah primary key, jadi ID. ID barang itu saya jadikan dia sebagai primary key. Kemudian ada nama barang, oke, kemudian ada jenis, kemudian ada harga, dan selanjutnya ada tanggal expired. TGLEXP itu adalah tanggal expired ya. Jadi saya singkat. Oke, kita lanjut aja. Kita create tabel barang dulu. Create, create tabel, create tabel barang. Kemudian buka kurung seperti ini. Di sini saya kasih ya TB barang. TB underscore, oke, saya kasih TB underscore barang, buka kurung. Kemudian saya enter. Create tabel TB underscore barang. Nah, yang pertama itu adalah ID barang. Oke, ID. Kemudian, nah saya kasih tipe datanya. Tipe datanya saya kasih char ya. Oke, saya kasih char. Kemudian saya kasih 5. 5 itu adalah length-nya. Oke, berapa karakter yang bisa ditampung pada field ID. Kemudian saya kasih not null. Oke, not null itu maksudnya adalah ID ini wajib diisi. Oke, wajib diisi. Nah, kemudian not null, kita belum set primary key-nya ya. Kalaupun nanti bisa langsung di set primary key di sini bisa, tapi kita bikinkan primary key-nya setelah kita create tabel. Not null, kemudian koma, oke, ada nama barang, oke, nama barang juga bisa kita singkat, nah contohnya nama BRG, oke,
Kemudian nama barang ini bisa saja lebih dari 20 karakter. Ya. Jadi saya pakai tipe data varchar. Varchar bisa, char juga bisa. Kalau char itu sifatnya dia statik, kalau varchar itu sifatnya dia dinamis, menyesuaikan. Nah, untuk nama barang di sini saya kasih contohnya 50. Oke, 50 varchar. Nah, kemudian nama barang juga ini not null, wajib diisi. Jadi saya kasih not, kemudian not null, koma. Nah, kemudian ID barang, nama barang, tadi oke, jenis. Oke, jenis. Nah, jenisnya, oke, jenis itu saya kasih char. Char. Kemudian saya kasih contohnya di sini 15. Kemudian not null. Koma. Kemudian harga. Oke, harga. Di sini saya kasih tipe data integer ya. Oke. Kemudian not null. Jadi semuanya fieldnya saya kasih not null. Wajib diisi semua. Kemudian harga, setelah itu tanggal expired, tanggal EXP. Saya kasih tipe data date. Kemudian not null juga. Nah, ketika sudah tidak ada field setelah tanggal EXP, maka kita tidak membutuhkan koma. Oke, jadi jangan pakai koma ya. Koma itu dipakai ketika ada field setelah tanggal EXP ataupun tanggal expire. Tapi oleh karena tidak ada field lagi setelah di tanggal expire, maka komanya saya hapus. Saya langsung enter, saya tutup kurung. Kemudian titik koma. Nah, sini sudah sukses ya. Query oke. No row. Ya, jadi nggak ada masalah. Nah, selanjutnya kita akan melihat tabel yang kita sudah buat. Oke, struktur tabel yang sudah kita buat. Caranya gimana? Kita cukup pakai perintah dash. Tadi nama tabelnya adalah tb underscore barang. Oke, titik koma. Maka akan menampilkan struktur dari tabel tb underscore barang. Oke, fieldnya itu ada ID, tipe datanya char, null, key-nya juga kosong, kemudian ada nama barang, varchar, tipe datanya length-nya 50, berarti nama barang ini bisa menampung 50 karakter. Oke, jenis, saya kasih tipe data char, harga saya kasih tipe data integer, dan tanggal expire saya kasih tipe data date. Ya. Nah, kemudian oleh karena tadi di sini primary key-nya itu adalah ID, oke, primary key-nya itu adalah ID. Oke, maka kita harus menambahkan ID atau menjadikan field ID ini sebagai primary key. Maka nanti di kolom key itu ada kata pre. Jadi cara untuk melakukan ataupun cara untuk menambahkan primary key pada tabel underscore barang. Oke, berarti kita harus merubah struktur tabel nih. Nah, untuk merubah struktur tabel, kita cukup pakai kata alter tabel. Tabel yang kita merubah itu adalah tabel tb underscore barang. Oke, kemudian kita mau menambahkan primary key. Oke, cukup dengan kata add primary key. Oke, dalam kurung. Nah, kemudian ID. Field apa yang menjadi primary key? Yaitu field ID. Tutup kurung, kemudian titik koma. Seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi dash tabel barang. Oke, dash tabel barang. Nah, jadi semua query yang sudah kita ketik itu akan muncul ketika kita mencet tombol arah atas ya. Tombol arah atas. Kita mau melihat lagi struktur tabel dari tb underscore barang. Nah, kita cari dash tb underscore barang, kemudian kita. Nah, ya. Nah, sekarang kita bisa lihat yang pertamanya tadi itu di kolom key untuk ID. Ini belum ada primary key. Nah, setelah kita menambahkan primary key, maka di field ID itu muncul kata pre. Ya. Nah, itu adalah bagaimana cara membuat database, kemudian membuat tabel. Ya, seperti itu. Nah, untuk di DDL itu ada yang namanya drop.
Oke, tadi kan kita sudah melakukan create, oke, kita sudah melakukan alter. Oke, alter itu sebenarnya ada banyak ya. Kalau mau merubah nama field itu seperti apa, mau merubah tipe data seperti apa, mau menambahkan kolom itu seperti apa, kita harus menggunakan alter karena alter ini digunakan untuk merubah struktur tabel. Ya. Nah, kemudian ya, kita akan melakukan drop ya, kita akan melakukan drop. Oke, tapi sebelumnya kita harus melihat dulu di tabel barang ini di database barang ini tabel apa saja. Oke, cara untuk melihat semua tabel yang ada pada database, kita cukup pakai kata show tables. Seperti ini titik koma. Nah, jadi di di database barang itu cuma ada tabel tb underscore barang. Cuma ada satu tabel. Nah, sekarang kita mau menghapus tabel barangnya nih. Oke, kita cukup pakai perintah drop. Jadi caranya drop tabel, drop tabel tb underscore barang seperti ini ya. Kemudian titik koma enter. Query oke. Nah, berarti tabel barang, tabel tb underscore barang itu sudah saya hapus, ya, sudah saya drop. Nah, sekarang kita lihat ada nggak? Nah, masih ada nggak? Oke, kita cukup ketikkan show, kita melihat ya. Show tables. Oke, empty berarti tabel yang ada pada database barang itu sudah empty, maksudnya itu adalah kosong. Oke, tidak ada. Nah, sekarang kita mau menghapus database-nya nih. Oke, database. Oke. Nah, perintah untuk melihat semua database yang ada pada MySQL, kita cukup pakai kata show databases. Show databases. Nah, tadi kita punya database itu barang. Oke, punya database itu barang. Nah, sekarang kita mau hapus. Kita cukup pakai kata drop database barang. Titik koma. Kemudian kita enter. Query oke. Nah, sekarang kita ngecek lagi apakah database-nya ini masih ada. Kita cukup pakai kata show, tampilkan show databases. Sekarang kita cari ada nggak barang. Oke, ternyata untuk database barang itu sudah terhapus. Ya. Nah, itu adalah penjelasan singkat saya bagaimana cara membuat database, bagaimana cara membuat tabel, kemudian bagaimana cara melakukan merubah struktur tabel dengan kata alter, bagaimana menghapus database, menghapus tabel dengan kata drop. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.